Saya ingin menyampaikan kepada teman-teman, bukan, setuju dianya, gua ngomong itu. Tapi kenapa kita buat di sini? Substansinya harus Anda catat. Tempat inilah, proyek inilah adalah salah satu bagian yang merontokkan elektabilitas Partai Demokrat ketika peristiwa-peristiwa itu terjadi. Dan yang paling penting, sebagian besar dari kawan-kawan kami yang terlibat sudah menderita, sudah dimasukkan ke tempat-tempat yang harus mereka masuk karena kesalahan. Tetapi ada yang tidak tersentuh hukum. Yang juga menikmati hasil dari sini ada yang tidak tersentuh hukum. Sampai hari ini belum, mudah-mudahan segera ya, janji ya. Oke. Belum tersentuh hukum sampai hari ini. Nah, disinilah kami ingin membuka bahwa inilah hambalang awal pertama terjadinya masalah besar yang terjadi bagi Partai Demokrat. Mudah-mudahan dari tempat ini kami serukan kepada lembaga hukum, dalam hal ini KPK, untuk menindaklanjuti apa yang belum dilanjutkan sesuai dengan statement-statement. Kemudian ada saksi-saksi terhadap siapa saja yang menikmati hambalang ini. Jangan dibiarkan orang lain menderita, dan jangan biarkan orang lain berpangku tangan senang-senang malah sebagai raja nanti di Partai Demokrat. Mohon perhatian, tayangan video channel Bapak Infrastruktur segera diputar. 5, 4, 3, 2, 1. Strategi Perang Dua Jenderal digelar, SBY terpojok di sudut hambalang. Ditulis Tantra di siword.com. Hai Indonesiaku, Assalamualaikum. Berjumpa lagi bersama saya di Suara Channel Bapak Infrastruktur. Hari ini tadi siang pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, Partai Demokrat pimpinan Muldoko menggelar konferensi pers di Kompleks Hambalang Sport Center, Bogor, Jawa Barat. Dari undangan yang dirilis dari inisiator KLB Demokrat, Darmizal, konferensi pers tersebut akan membahas informasi penting pasca Kongres Luar Biasa dengan tema Kembalikan Partai Demokrat yang Demokratis. Seperti kita ketahui, Kompleks Hambalang Sport Center adalah sebuah mega proyek era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Proyek ini direncanakan menjadi pusat pendidikan, pelatihan, dan sarana olahraga nasional atau P3SON. Namun, proyek itu akhirnya mangkrak tak terselesaikan karena kasus korupsi yang melilit para kader Partai Demokrat. Proyek seluas 32 hektar dalam rencananya akan dilengkapi fasilitas lengkap, mulai dari masjid, asrama, dan lapangan sepak bola, menggunakan APBN senilai 2,5 triliun rupiah. Proyek itu akhirnya mangkrak, tak terselesaikan karena kasus korupsi yang melilit para kader-kader Partai Demokrat. 3 kader Partai Demokrat yang terlibat korupsi proyek Hambalang dijebloskan ke penjara. Mereka adalah Andi Malarangeng, Anas Urbaningrum, dan Angelina Sondak. Menurut Hengki Luntungan, salah satu inisiator Kongres Luar Biasa dan pendiri Partai Demokrat itu, menyatakan sengaja mengambil tempat di proyek Hambalang sebagai peristiwa langka dengan tujuan agar mata masyarakat Indonesia menjadi terbuka oleh kenangan dari sebuah proyek mangkrak yang bernama Hambalang. Sementara itu, Max Sopakua dalam konferensi pers tersebut memberikan alasan yang lebih terperinci. Mengapa Hambalang? Ya, dipilih untuk terselenggaranya acara tersebut. Bahkan Max Sopakua memberikan statement-statement yang langsung menohok pihak Cikeas. Dalam sambutan tersebut, Max menekankan substansi dari proyek Hambalang,
agar semua orang tahu bahwa proyek Hambalang inilah yang merontokkan Partai Demokrat. Max Sopakua juga menyatakan kawan-kawan di Partai Demokrat yang terlibat korupsi di Hambalang sudah menderita menerima hukuman. Tetapi ada yang tidak tersentuh hukum. Masih juga ada yang ikut menikmati hasil dari korupsi Hambalang ini yang sampai saat ini tidak tersentuh hukum. Disinilah Max Sopakua ingin membuka. Inilah Hambalang awal pertama terjadinya masalah besar bagi Partai Demokrat. Dan dari Hambalang inilah Max Sopakua juga menyerukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk menindaklanjuti apa yang belum dilakukan. Sebab pernyataan-pernyataan dan juga saksi-saksi terhadap siapa saja yang menikmati uang haram Hambalang ini sudah bermunculan. Max Sopakua juga berpesan, jangan biarkan orang lain menderita dan jangan biarkan orang lain berpangku tangan dan bersenang-senang, sementara orang itu juga terlibat. Pernyataan salah satu sesepuh Partai Demokrat ini juga mengatakan bahwa meskipun tidak menunjuk secara langsung sebuah nama, tentunya publik sudah paham siapa yang dimaksud atas pernyataan Max Sopakua tersebut. Jadi dipilihnya Hambalang sebagai tempat untuk menyelenggarakan konferensi Partai Demokrat versi KLB nampaknya memang disengaja sebagai sebuah bentuk serangan mental terhadap Partai Demokrat kubu Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Dalam strategi perang militer, hal yang fundamental sebelum melakukan serangan gerak maju pasukan adalah merontokkan mental pasukan musuh melalui cara-cara intelijen maupun pesan-pesan yang tersirat dari unjuk kekuatan sekaligus pesan tentang pengetahuan terhadap kelemahan pasukan musuh. Dan inilah strategi yang sedang dijalankan oleh Jenderal Purnawirawan Muldoko. Melalui briefing yang dilaksanakan dengan baik oleh para kadernya dalam konferensi di Hambalang, melalui Hambalang juga Muldoko ingin menyentil Cikeas tentang proyek yang bermasalah saat proyek tersebut berada dalam kendali penuhnya. Melalui orang-orang kepercayaannya di Partai Demokrat, hal yang juga pernah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo untuk menyindir SBY. Jika Presiden Jokowi hanya berkunjung tanpa mengeluarkan pernyataan yang mengarah langsung ke Cikeas, tidak halnya dengan strategi yang dijalankan oleh Muldoko saat ini dalam melawan serangan-serangan Cikeas terhadap dirinya. Melalui Max Sopakua, Muldoko menyampaikan psiwor ke kubu Cikeas bahwa dia dengan segenap komponen Partai Demokrat hasil KLB Deli Serdang Sibolangit mengetahui titik lemah pertahanan Cikeas, bahwa di proyek Hambalang ini menyisakan sebuah misteri tentang keterlibatan seseorang yang turut serta menikmati hasil korupsi. Tetapi hingga saat ini orang yang dimaksud masih bebas dari tuntutan hukum. Dan melalui orang-orang mantan kader SBY yang kemudian mendukung Partai Demokrat versi KLB Sibolangit, Muldoko memberikan pesan serius kepada Cikeas bahwa mantan-mantan kader tersebut siap memberikan kesaksian yang dapat dipertanggungjawabkan untuk menyeret orang yang dimaksud masih bebas tersebut ke dalam tuntutan hukum. Inilah gelaran strategi peperangan yang tengah diterapkan oleh Muldoko dalam upaya menangkis serangan yang dilakukan oleh Cikeas dengan strategi Melo yang terzolimi untuk mencari kawan dan simpati dari publik. Terlepas apakah kemudian Menteri Hukum dan HAM akan mengesahkan Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang Sibolangit ini, yang jelas konferensi pers di Hambalang adalah bentuk serangan balik yang mematikan, sekaligus ancaman yang mengerikan bagi harkat dan martabat keluarga Cikeas. Dan inilah yang ingin diraih oleh Muldoko, yaitu melemahkan mental musuh agar kemenangan mudah diraih. Melalui pilihan tempat dan statement yang dikeluarkan oleh Max Sopakua, serangan ini membuat Susilo Bambang Yudhoyono terpojok di sudut Candi Hambalang. Bagaimana menurut Anda?
Salam hangat, Bapak Infrastruktur.